Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir tugas dari Pak Win. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun mesin untuk menyayat bakso. Perkenalkan, nama saya Adit Alfianto, NIM 2018 54011 dari program studi teknik mesin. Daftar isi meliputi yaitu latar belakang, kajian pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Pertama, latar belakang. Salah satu ciri khas daerah adalah makanan khas suatu daerah yang digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bakso merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Hampir di setiap kota terdapat rumah makan yang menyediakan bakso. Permasalahan yang dihadapi adalah dibutuhkan lebih dari 3 orang pekerja untuk menyelesaikan proses penyayatan bakso hingga bakso siap disajikan. Meskipun sudah dikerjakan oleh lebih dari 3 pekerja, proses penyayatan bakso yang masih manual membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Penggunaan lebih dari 3 orang pekerja dalam proses penyayatan bakso menyebabkan motif sayatan bakso berbeda-beda karena tidak ada ukuran yang pasti mengenai ukuran sayatan bakso. Oleh karena itu, perlu diadakan inovasi dalam proses penyayatan bakso. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3, yaitu pertama, bagaimana rancangan mesin penyayat bakso dengan kemampuan menyayat bakso 6 detik per bakso. Kedua, bagaimana rancangan mesin penyayat bakso dengan hasil sayatan yang sama. Ketiga, bagaimana rancangan mesin penyayat bakso yang dapat dioperasikan oleh 1 orang. Kemudian, batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 5, yaitu pertama, pembuatan desain menggunakan software CAD. Kedua, tidak membahas mengenai stres analisis pemodelan alat. Ketiga, bakso yang dipakai adalah bakso daging sapi dan ukuran 5-6 cm. Kemudian yang keempat, tidak membahas mengenai electrical motor. Dan yang terakhir, kelima, tidak membahas jenis pisau yang dipakai. Berikut adalah tujuan masalahnya yang terdiri dari 3, yaitu merancang mesin penyayat bakso dengan kemampuan menyayat bakso 6 detik per bakso. Kedua, merancang mesin penyayat bakso dengan hasil sayatan yang sama. Ketiga, merancang mesin penyayat bakso yang dapat dioperasikan oleh 1 orang. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu perancangan ini dapat dijadikan salah satu solusi bagi pengusaha bakso untuk mempercepat waktu produksi. Kedua, perancangan ini dapat dijadikan salah satu solusi bagi pengusaha bakso untuk meningkatkan kualitas bakso. Ketiga, perancangan ini dapat dijadikan salah satu solusi bagi pengusaha bakso untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian yaitu kajian pustaka. Mesin penyayat bakso adalah mesin yang digunakan untuk membuat sayatan atau motif pada bakso. Sebelum disajikan, penyayatan ini bertujuan untuk membuat bakso lebih indah dipandang, serta untuk membuat cita rasa makanan meresap sampai ke dalam bakso ketika disajikan. Pembuatan motif sayatan bakso menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan pisau untuk membuat motif sayatan bakso satu persatu. Dibutuhkan lebih dari 3 orang dalam proses pembuatan motif sayatan pada bakso ini. Belum adanya cetakan atau pisau yang membentuk motif sayatan membuat sayatan bakso satu dengan yang lain berbeda ukuran. Proses penyayatan bakso. Bakso matang atau setelah melalui proses perebusan, pembuatan bulatan bakso akan masuk ke proses penyajian. Proses sebelum bakso disajikan adalah dengan membuat sayatan pada bakso. Pembuatan motif sayatan yang telah ada menggunakan tenaga 3 orang untuk melakukan proses penyayatan. Proses penyayatan dilakukan dengan satu tangan memegang bakso dan tangan lain memegang pisau untuk membuat sayatan.
Proses penyayatan bakso dengan cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pekerja untuk menyelesaikan 100 bakso dalam sehari. Proses penyayatan dengan media ini memiliki risiko bagi pekerja dan bagi bakso itu sendiri. Risiko bagi pekerja salah satunya ketika melakukan penyayatan bakso terlalu dalam, pisau bisa mengenai tangan pekerja. Penggunaan metode manual juga berisiko untuk bakso, yaitu rusaknya bakso karena proses penyayatan yang terlalu dalam dan motif bakso berbeda-beda. Mekanisme penyayat bakso. 1. Mekanisme pergerakan torak. Torak merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah motor bakar yang berguna untuk mengkompresikan campuran bahan bakar untuk dijadikan tenaga pendorong. Sutoyo 2011. Pergerakan maju mundur torak dirubah menjadi pergerakan memutar pada poros jengkol melalui batang torak. Kedua, motor DC. Sebuah motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kebanyakan motor listrik beroperasi melalui interaksi medan magnet dan konduktor pembawa arus untuk menghasilkan kekuatan meskipun motor elektrik menggunakan gaya elektronik. Proses sebaliknya, menghasilkan energi listrik dari energi mekanik yang dilakukan oleh generator seperti alternator atau dinamo. Banyak jenis motor listrik dapat dijalankan sebagai generator dan sebaliknya. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bandarta Ras 2012. Misalnya, generator atau starter untuk turbin gas atau motor traksi yang digunakan untuk kendaraan. Sering melakukan kedua tugas, motor listrik dan generator yang sering disebut sebagai mesin-mesin listrik. Selanjutnya yaitu puli. Puli merupakan salah satu dari berbagai macam transmisi. Pada penggunaannya, puli selalu berpasangan dengan sabuk atau bel. Berikut kemudian yaitu metodologi penelitian. Berikut ini adalah flowchart dari pembuatan bakso, sayatan bakso. Dimulai dengan observasi, kemudian konsep desain alat, kemudian mendesain alat, dan selanjutnya adalah mengecek alat desainnya apakah sudah bisa dibuat atau belum. Kemudian setelah sudah siap untuk dibuat, selanjutnya yaitu pengadaan bahan material. Kemudian pembuatan alat, selanjutnya pengujian alat, dan setelah alat bekerja dengan baik, maka alat siap untuk digunakan. Desain alat. Pada gambar di samping ini, yaitu mesin penyayat. Pada gambar nomor 1 yaitu puli. Nomor 2 V-bel, nomor 3 reducer, 4 motor listrik, 5 rangka, 6 poros pengatur volume bakso, 7 dudukan komponen pisau, 8 wadah pisau, 9 wadah penampung bakso, 10 gear pembuat bakso, 11 penggerak bakso, 12 penahan volume bakso, 13 corong, 14 poros pengaduk adonan bakso, dan yang terakhir yaitu nomor 15 bearing. Berikut ini adalah tabel dari jadwal kegiatan yang untuk melakukan pembuatan mesin. Yang pertama yaitu studi literatur yang dilakukan selama 4 minggu. Kedua, persiapan alat dan bahan juga kemudian dilakukan seminggu, yaitu perancangan alat dilakukan selama 5 minggu, pembuatan alat dilakukan selama 7 minggu, pengujian alat dilakukan selama 5 minggu, evaluasi dilakukan 6 minggu, finishing dilakukan 5 minggu, yang 8 adalah pembuatan laporan dilakukan selama 5 minggu. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pertama, Bandarta Ras BR 2012
Mesin pencetak bakso otomatis Politeknik Negeri Batam. Kedua, E. Murpiningrum MH 2012, kualitas bakso daging sapi dengan penambahan garam NaCl dan fosfat sodium tripolisfosfat STPP pada level dan waktu yang berbeda. Universitas Hasanuddin II. Ketiga yaitu Insinyur Heri Sonawan MT tahun 2014. Perancangan elemen mesin Alpha Beta Septinova ANHD dan Purnama Edi Santosa tahun 2015 kualitas fisik daging. Yang keempat dari pasar tradisional di Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu 3. Yang terakhir yaitu kelima Sutoyo S tahun 2011, mesin-mesin pembakaran dalam Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.